Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas clustering produksi buah-buahan menurut jenis tanaman menurut provinsi tahun 2022. Tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Data Analytics for Business yang diampu oleh Dr. Randes Ezri Juliarso, Magister Komputer. Kelompok kami ada saya sendiri, yaitu Farhan Marhendra dengan NIM 2205526024. Lalu ada Tito Raffi Ramadan 2205526023. Lalu ada Anggito Tamadani 2205526026. Tujuan kami sendiri membahas tentang hal ini karena adalah salah satu faktor penting yang dibutuhkan oleh manusia adalah makanan. Makanan adalah sumber energi yang dibutuhkan oleh manusia untuk beraktivitas, seperti bekerja, lalu melakukan aktivitas di pagi hari, lalu melakukan aktivitas olahraga, dan juga menjaga kesehatannya. Banyak sekali bahan makanan yang dihasilkan oleh negara agraris dan tropis seperti Indonesia. Pada tahun 2022 sendiri, Indonesia menjadi salah satu pengekspor bahan makanan, lebih khususnya buah-buahan ke seluruh dunia. Total, ada 20 jenis buah-buahan yang diproduksi oleh 34 provinsi yang ada di Indonesia pada tahun 2022. Tetapi ada 5 komoditas utama atau 5 buah-buahan yang diekspor ke seluruh negara yang ada di dunia, yaitu pepaya, nanas, alpukat, pisang, dan juga mangga. Dari data BPS tahun 2022 yang kami dapatkan, Indonesia memproduksi buah-buahan yang cukup masif, sehingga bisa diekspor ke luar negeri. Dari data yang akan kami tampilkan adalah komoditas di setiap provinsi di Indonesia yang menghasilkan berapa buah-buahan pada tahun 2022, di mana jumlah provinsinya masih 34. Salah satu produsen terbesar buah-buahan tersebut adalah Jawa Timur. Menurut data dari BPS, Jawa Timur memproduksi pepaya 2,5 juta kuintal, lalu pisang 26 juta kuintal, nanas 8,6 juta kuintal, mangga 16 juta kuintal. Angka yang kami tadi sebutkan adalah angka produksi, bukan angka yang diekspor ke luar negeri. Oleh karena itu, kami ingin membahas tentang produksi buah-buahan pada tahun 2022 di setiap provinsi yang ada di Indonesia untuk menjadi bahan perbandingan di masa depan. Aplikasi yang kami gunakan adalah Orange dan menggunakan metode analisis cluster. Untuk proses akan dijelaskan oleh teman saya Tito Raffi Ramadan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Farhan. Berikutnya adalah proses. Yang pertama ada pengumpulan data. Pertama, langkah yang pertama kita unduh data produksi buah-buahan dari situs BPS yang mencakup 34 provinsi di Indonesia untuk tahun 2022. Data ini mencakup berbagai jenis buah-buahan seperti mangga, pisang, durian, alpukat, anggur, apel, belimbing, dan seterusnya. Lalu, yang kedua, persiapan data. Data yang sudah diunduh kemudian dibersihkan dan diatur dalam format yang sesuai. Ini termasuk memastikan bahwa data lengkap dan dalam format yang dapat diolah oleh Orange Data Mining. Lalu setelah itu dilakukan cleaning di tools Excel untuk membersihkan dan menyamakan format yang ada. Lalu langkah berikutnya yaitu persiapan Orange Data Mining. Langkah yang pertama, import file. Setelah data siap, kita import data tersebut ke dalam Orange Data Mining. Orange adalah atau tools Orange adalah alat yang kuat untuk analisis data yang memungkinkan kita untuk melakukan berbagai jenis visualisasi dan analisis statistik. Lalu langkah berikutnya pre-proses. Sebelum memulai analisis, dilakukan pre-proses untuk menginput missing value dari data yang telah didapatkan. Kenapa kita harus menginput missing value? Kenapa kita harus menginput missing value untuk perlu dilakukan di data ini? Karena di data ini terdapat data yang hilang, sehingga membutuhkan proses missing value. Input missing value menggunakan nilai rata-rata atau bisa dibilang nilai yang sering muncul di data yang ada. Berikut data missing value terdapat di tabel yang atas. Contohnya pada provinsi Aceh untuk produksi anggur itu nilainya strip, di mana strip bisa diartikan sebagai missing value atau nilai yang hilang. Karena jika tidak diproduksi atau provinsi tersebut tidak memproduksi
jenis buah tersebut nilainya itu 0. Lalu selanjutnya angka selanjutnya yaitu K-means. Dari jurnal Amalina dan kawan-kawan pada tahun 2022, pengertian dari K-means clustering, K seharusnya menjadi konstanta yang mewakili jumlah klaster yang diinginkan. Dan means dalam konteks ini mengacu pada nilai rata-rata grup data yang dalam konteks ini ditetapkan sebagai klaster. Kita terapkan metode K-means clustering pada data tersebut. K-means clustering adalah teknik pembelajaran mesin yang mengelompokkan data ke dalam beberapa klaster berdasarkan kesamaan karakteristik. Misalnya, pada contoh ini yaitu provinsi-provinsi yang memiliki produksi buah-buahan yang mirip akan dikelompokkan bersama. Dalam orange data mining, kita tentukan jumlah klaster yang diinginkan. Lalu jalankan algoritma K-means untuk mengelompokkan provinsi-provinsi tersebut. Di metode ini terdapat juga metode siluet yang berguna untuk mengetahui berapa klaster terbaik untuk data ini. Hasil yang didapatkan yaitu 2 klaster adalah menjadi yang terbaik dengan nilai 0,67. Selain itu, tiap provinsi juga memiliki nilai siluetnya masing-masing yang menandakan nilai kecocokan provinsi untuk masuk ke dalam klaster tersebut. Bisa diambil contoh, untuk Provinsi Jawa Barat memiliki nilai 0,46 pada klaster 1 yang menandakan Provinsi Jawa Barat yaitu sangat cocok untuk masuk ke dalam klaster 1 dengan nilai 0,46. Lalu langkah selanjutnya adalah scatter plot. Hasil clustering ini kemudian divisualisasikan untuk memudahkan interpretasi. Kita bisa melihat peta atau grafik yang menunjukkan bagaimana provinsi-provinsi dikelompokkan berdasarkan produksi buah mereka. Berikut contohnya dengan X cluster dan Y provinsi. Bisa dilihat itu yang klaster pertama berkumpul di kiri dan klaster kedua berkumpul di kanan. Contoh yang kedua, X dengan produksi buah mangga dan Y-nya provinsi. Nah, itu bisa dilihat pada Provinsi Jawa Timur memiliki nilai yang sangat signifikan, yang berarti yaitu Provinsi Jawa Timur itu memproduksi buah yang paling tinggi, buah mangga yang paling tinggi dari pada provinsi yang lainnya. Lalu materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Anggito Tamadani. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya, Mas Tito. Kemudian distance dan distance metric. Menurut Duita, pada tahun 2015, mengalokasikan kembali data ke dalam masing-masing kelompok dalam metode K-means didasarkan pada perbandingan jarak antara data dengan sentroid setiap kelompok yang ada. Untuk mengetahui jarak antara titik data dengan nilai sentroid, apa itu sentroid? Dalam proses K-means clustering, sentroid merupakan titik pusat dari setiap cluster yang terbentuk. Sentroid ini adalah nilai rata-rata dari semua data point dalam satu cluster untuk setiap dimensi atau fitur. Sejalan dengan Jawa Timur memiliki nilai siluet yang paling tinggi pada cluster 1. Dari hasil analisis distance matrix, jarak antara Jawa Timur dengan provinsi yang berada di luar cluster 1 menjadi yang paling jauh sehingga memiliki nilai yang paling tinggi. Dapat dilihat bersama nilai pada Jawa Timur pada gambar berikut. Kemudian masuk ke penjelasan klaster. Untuk peringkat berdasarkan jumlah, pada klaster 1 dipegang oleh Jawa Timur dengan nilai produksi 84.266.599.000. Untuk klaster yang kedua dipegang oleh daerah Lampung dengan jumlah produksi buahnya sebesar 24.723.771.000. Sedangkan kecocokan berdasarkan nilai siluet
Untuk Jawa Timur memiliki nilai 0,575809. Untuk Lampung 0,646624. Berikut hasil akhir dari flow melalui tools Orange Data Mining pada analisis ini. Untuk kesimpulan, berdasarkan analisis K-means clustering dengan data dari Badan Pusat Statistik mengenai produksi buah-buahan di berbagai provinsi di Indonesia, dapat disimpulkan yang pertama, dilihat dari Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat yang masuk klaster pertama memiliki selisih yang sangat signifikan dari provinsi lain yang masuk ke dalam klaster kedua. Dapat diartikan bahwa klaster pertama berisikan provinsi yang dapat memproduksi buah dengan jumlah yang sangat besar. Yang kedua, produksi buah-buahan yang lebih tinggi dari klaster kedua. Kemudian klaster pertama berisi 3 provinsi, sedangkan pada klaster kedua berisi 31 provinsi di Indonesia pada tahun 2022. Kemudian yang terakhir, masih terjadi kesenjangan yang cukup signifikan produksi buah-buahan pada setiap provinsi, sehingga sebenarnya masih bisa mendorong lebih banyak untuk produksi di provinsi lain selain dari Provinsi Jawa. Berikut kami di sini menyertakan beberapa sumber untuk menyusun analisis ini. Baik, untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Farhan Marhendra. Oke, terima kasih atas penjelasannya Mas Anggito. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah-salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.